Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dalam lembaran sejarah negeri Istanbul, pada masa kejayaan Islam di bawah kekuasaan Sultan Murad keempat, hiduplah seorang lelaki yang namanya dikenal oleh banyak orang, bukan karena kebaikan, melainkan karena keburukan yang melekat padanya. Ia bukan orang asing di kota itu. Wajahnya sering terlihat di sudut-sudut pasar, di lorong-lorong sempit yang redup, atau di tempat-tempat yang dihindari oleh orang-orang saleh. Namun setiap kali namanya disebut, selalu diiringi dengan nada merendahkan, lirih penuh celaan, atau bahkan tawa sinis yang menyakitkan. Lelaki itu dikenal sebagai orang yang fasik. Hampir setiap hari langkahnya tak pernah jauh dari dua hal yang telah menjadi kebiasaannya: minuman keras dan tempat pelacuran. Ketika matahari mulai condong ke barat, ia sudah tampak berjalan dengan langkah yang berat namun terbiasa, menyusuri jalanan menuju kedai penjual minuman. Di sana ia membeli minuman arak lalu dibawanya pulang. Dan ketika malam tiba, saat kebanyakan orang kembali ke rumah untuk beristirahat atau beribadah, ia justru melangkah menuju tempat pelacuran. Lampu-lampu redup dan suara tawa yang hampa menjadi saksi bisu atas malam-malam yang ia habiskan dalam kesia-siaan. Sang istri telah berusaha menasihatinya, bukan dengan suara keras, bukan pula dengan amarah, melainkan dengan kelembutan yang lahir dari cinta dan ketulusan. Setiap kata yang keluar dari lisannya mengandung harapan agar suaminya meninggalkan perbuatan tersebut. "Wahai suamiku, sampai kapan engkau akan hidup seperti ini? Aku khawatir, jika suatu hari engkau meninggal, tidak akan ada satupun orang yang mau melayatmu. Tidak ada yang sudi mengurus jenazahmu, bahkan mungkin tak ada yang mau menguburkanmu." Hingga pada suatu malam, apa yang selama ini menjadi kekhawatiran sang istri, akhirnya benar-benar terjadi. Malam itu terasa begitu hening. Langit membentang gelap tanpa bintang, seakan ikut menyelimuti bumi dengan kesunyian yang dalam. Angin berhembus pelan menyusuri lorong-lorong perumahan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke relung jiwa. Sebagian besar warga telah terlelap dalam tidur, pintu-pintu rumah tertutup rapat, dan hanya beberapa lampu temaram yang masih menyala dari balik jendela. Di tengah suasana yang sunyi itu, tampak seorang lelaki berjalan seorang diri. Ia baru saja pulang dari tempat pelacuran. Ketika ia memasuki sebuah lorong sempit di antara rumah warga, tiba-tiba ia merasa pandangannya berputar. Dadanya sesak, napasnya tersendat, dan seluruh tenaganya seakan hilang dalam sekejap. Seketika itu juga, tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah. Di lorong yang sunyi itu, ia menghembuskan nafas terakhirnya, sendirian, tanpa ada satupun orang di sisinya. Beberapa warga yang melihat kejadian itu hanya terdiam tak mau mendekat. Mereka mengenali sosok lelaki tersebut, dan karena itulah mereka memilih untuk tidak peduli. Itu dia, orang yang selalu membeli minuman keras setiap hari ke tempat pelacuran. "Biarkan saja, memang itu pantas untuknya," kata salah satu warga. Tidak ada yang mendekat, tidak ada yang mencoba menolong, tidak ada yang memastikan apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Mereka hanya memandang dan membiarkan jasadnya tergeletak di tanah. Pada malam yang sama, sang penguasa, Sultan Murad keempat, menjalankan kebiasaannya yang jarang diketahui oleh rakyatnya. Ia keluar dari istana, bukan dengan pakaian kebesaran, bukan pula dengan kemewahan seorang raja. Ia menyamar sebagai rakyat biasa, ditemani beberapa pengawal kepercayaannya yang juga menyembunyikan identitas mereka. Tujuannya bukan sekadar berjalan-jalan, melainkan untuk melihat langsung keadaan rakyatnya, merasakan apa yang mereka rasakan, dan mengetahui apa yang tidak selalu sampai ke telinganya di dalam istana. Malam itu, langkah sang sultan menyusuri jalanan kota yang lengang. Ia melewati pasar yang telah sepi, gang-gang kecil yang redup, hingga akhirnya tiba di sebuah lorong sempit di perumahan warga. Di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di tengah lorong itu, tergeletak seorang lelaki. Tubuhnya diam, tak bergerak. Sang sultan mengernyitkan dahi. Ia melangkah mendekat, sementara pengawalnya mengikuti dengan waspada. Suasana terasa semakin sunyi,
hanya suara langkah mereka yang terdengar pelan. Ia berjongkok di samping tubuh lelaki itu. Dengan perlahan, ia menggerakkan tubuh lelaki tersebut, mencoba memastikan keadaannya. Namun, tak ada respons. Dingin, kaku. Sang Sultan pun terkejut. Orang ini telah meninggal dunia, ucapnya lirih dengan nada yang berat. Wajahnya berubah, bukan hanya karena mendapati seorang warga meninggal di jalanan, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih mengusik hatinya. Ia menoleh ke sekeliling. Lorong itu tidak sepenuhnya sepi. Beberapa warga tampak lalu lalang. Ada yang melintas dari kejauhan, ada yang sekadar mengintip dari balik pintu. Namun anehnya, tak satu pun dari mereka mendekat. Tak ada yang menunjukkan kepedulian. Tak ada yang berhenti untuk sekadar melihat. Seolah-olah jasad yang tergeletak di hadapan mereka itu bukanlah seorang manusia. Sang Sultan semakin heran. Bagaimana mungkin seorang manusia meninggal di tengah pemukiman, namun tak satu pun warga yang tergerak hatinya. Ia berdiri, menatap orang-orang di sekitarnya dengan pandangan yang dalam. "Wahai kalian," tegurnya masih dalam penyamarannya. "Mengapa kalian membiarkan mayat lelaki ini tergeletak begitu saja? Bukankah ia adalah salah satu dari kalian? Mengapa tidak kalian antar ke rumah keluarganya?" Beberapa warga saling berpandangan. Ada yang ragu menjawab, ada yang hanya menunduk. Hingga akhirnya salah seorang dari mereka berkata dengan nada datar, "Dia bukan orang baik, hidupnya penuh maksiat. Setiap hari mabuk dan pergi ke tempat pelacuran. Kami sudah lama mengenalnya. Dia adalah lelaki zindik." Sang Sultan menatap para warga dengan wajah yang tegas, namun penuh keprihatinan. Dengan suara yang dalam ia berkata, "Tapi, bukankah ia termasuk umat Nabi Muhammad? Bagaimanapun keadaannya, ia tetap saudara kita. Ayo, angkat jenazahnya, kita bawa ke rumahnya." Perkataan itu membuat beberapa warga terdiam, seolah enggan namun tak mampu membantah. Akhirnya dengan langkah ragu, mereka pun mengangkat jasad lelaki itu. Tubuh yang tadi tergeletak tanpa kepedulian, kini diangkat, dipikul bersama, meski tanpa keikhlasan di hati sebagian dari mereka. Perjalanan menuju rumahnya terasa sunyi. Tak ada doa yang terucap, tak ada rasa kehilangan yang tampak. Hanya langkah kaki yang tergesa, seakan mereka ingin segera menyelesaikan kewajiban dan segera pergi. Setibanya di rumah lelaki tersebut, mereka pun meletakkan jenazahnya. Tanpa banyak kata, tanpa menunggu, tanpa kepedulian, mereka langsung pergi meninggalkan tempat itu. Seolah-olah keberadaan jenazah tersebut bukanlah urusan mereka lagi. Sementara sang Sultan dan pengawal setianya masih berada di rumah tersebut. Sang istri yang melihat suaminya pulang dalam keadaan sudah tidak bernyawa, tak kuasa membendung tangisnya. Air matanya mengalir deras di samping jenazah yang terbujur kaku. Di tengah isak tangisnya, ia berucap lirih, "Semoga Allah merahmatimu, wahai waliullah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang soleh." Ucapan itu terdengar oleh Sultan Murad. Ia pun terkejut dan diliputi keheranan. Bagaimana mungkin ia termasuk waliullah? Batinnya dalam hati. Sementara orang-orang membicarakannya dengan berbagai keburukan, hingga mereka pun tak lagi peduli atas kematiannya. Dilanda oleh rasa penasaran, Sultan Murad kemudian mendekati wanita tersebut. Ia ingin mengetahui lebih dalam tentang persaksian yang diucapkannya. Mengapa ia meyakini suaminya sebagai seorang waliullah? "Wahai ibu, mengapa engkau begitu yakin bahwa suamimu adalah orang yang baik? Bahkan engkau menganggapnya sebagai waliullah?" tanya Sultan Murad dengan penuh keheranan. Padahal orang-orang membicarakan berbagai keburukan yang selalu dilakukan semasa hidupnya. Kata Sultan Murad melanjutkan. Sang istri menjawab dengan suara yang tenang, meski masih diselimuti duka. "Sudah kuduga pasti akan seperti ini." Ia menundukkan pandangannya sejenak, lalu melanjutkan dengan penuh keyakinan. "Setiap malam suamiku keluar rumah, ia pergi ke warung penjual minuman arak, membeli minuman sejauh yang ia mampu. Lalu ia membawanya pulang, kemudian menumpahkannya satu persatu ke dalam toilet seraya berkata, 'Aku telah meringankan dosa kaum muslimin.' Bukan hanya itu,
ia juga mendatangi tempat pelacuran. Ia memberi mereka uang, lalu berkata dengan penuh kesungguhan, "Malam ini kalian sudah dalam bayaranku, maka tutuplah pintu rumah kalian hingga pagi." Setelah itu, ia pulang ke rumah, menatapku dengan senyum lembut di wajahnya. "Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur dan para pemuda Islam." Orang-orang hanya menyaksikan apa yang tampak di permukaan. Mereka melihatnya membeli minuman arak dan mendatangi tempat pelacuran. Dari situlah prasangka tumbuh, tuduhan pun bermunculan, hingga akhirnya ia menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat. Sang istri melanjutkan kisahnya dengan suara lirih. "Suatu ketika aku pernah berkata kepada suamiku, 'Wahai suamiku, aku sangat khawatir jika engkau meninggal nanti, tidak akan ada seorang pun dari kaum muslimin yang mau memandikanmu, menyolatkanmu, bahkan menguburkanmu.'" Sang wanita terdiam sejenak, mengenang jawaban suaminya. Namun suamiku hanya tersenyum dan berkata dengan penuh ketenangan, "Janganlah engkau takut. Jika aku mati, aku akan disolati oleh Sultan Murad, para ulama, dan para wali." Aku heran dengan jawaban suamiku. Bagaimana mungkin seorang penguasa seperti Sultan Murad berkenan datang ke rumah kami, apalagi ikut mensolatkan jenazah suamiku? Bagiku, ucapan itu terdengar begitu mengada-ada. Aku mengira saat itu suamiku hanya ingin sekadar menghiburku. Setelah mendengar seluruh kisah yang disampaikan wanita itu, hati Sultan Murad pun bergetar hebat. Air matanya jatuh tanpa tertahan, menandakan betapa dalam ia tersentuh oleh kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dengan suara yang syarat haru ia berkata, "Benar, demi Allah suamimu adalah seorang waliullah. Akulah Sultan Murad, dan besok pagi akulah yang akan memandikannya, menyolatkannya, serta menguburkannya dengan penuh kemuliaan. Aku akan mengundang seluruh ulama di negeri ini, agar mereka turut menyolatkan jenazah suamimu dan mengantarkannya hingga ke pemakaman." Dan benar saja, keesokan harinya para ulama dan seluruh pejabat istana berkumpul di rumah duka. Ribuan pelayat turut hadir, mengiringi jenazah dengan penuh penghormatan. Para warga yang menyaksikan peristiwa itu awalnya diliputi keheranan. Bagaimana mungkin seorang yang selama ini mereka anggap sebagai pelaku zina dan pemabuk justru dimuliakan sedemikian rupa saat kematiannya? Namun ketika kebenaran mulai terungkap, hati mereka pun tersentak. Satu persatu menyadari kekeliruan yang telah mereka lakukan. Penyesalan pun hinggap di dada mereka. Selama ini mereka begitu mudah menuduh dan menilai, tanpa mengetahui hakikat yang sebenarnya. Sejak saat itu mereka belajar bahwa tidak semua yang tampak buruk adalah benar adanya, dan tidak semua yang tersembunyi itu hina. Demikianlah sebuah kisah tentang seorang lelaki yang di mata manusia dianggap hina, dituduh sebagai pelaku zina dan pemabuk, dijauhi, bahkan menjadi bahan gunjingan. Padahal di balik semua yang tampak itu, ia menyimpan rahasia amal yang tak diketahui siapapun. Apa yang dilakukan di kegelapan malam, jauh dari pandangan manusia, justru menjadi bukti keikhlasan dan ketakwaannya. Sementara manusia sibuk menilai dari apa yang terlihat, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Dan ternyata, lelaki yang direndahkan oleh manusia itu sejatinya adalah seorang waliullah. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.